Kemantapan hati. Tiba-tiba berkelabat ingatan kalau aku punya teman dari Surabaya. Teman dunia maya juga sih, Mbak Ami namanya. Kami satu grup odoz, One Day One Juz, sebuah perkumpulan tilawah Quran sehari satu juz. Jika Fitrah Ilhami memang anggota tim Nasid yang cukup terkenal di Surabaya, berarti ada kemungkinan teman odozku juga mengenalnya. Ya, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Dan benar saja setelah ku telepon untuk menanyakan apakah mengenal Fitrah Ilhami, seorang penyanyi nasid dari Surabaya. Jawaban Mbak Ami tentu saja tidak. Fitrah siapa? Hei, pemilik nama Fitrah di Surabaya itu banyak, bukan cuma satu orang. Memang nama tim nasidnya apa, Dek? Tanya Mbak Ami kemudian. Fatwa Pois, Mbak. Sebentar ya, Mbak tanyakan teman dulu. Soalnya dia istri salah satu manajer tim nasid. Siapa tahu suaminya itu mengenal tim nasid yang adek maksud. Baik Mbak, makasih banyak ya. Maaf merepotkan, sama-sama. Nanti Mbak telepon lagi ya kalau sudah dapat info. Kami memutus sambungan telepon setelah berbalas salam. Aku sudah tidak terlalu berharap akan mendapat info tentangnya. Surabaya itu kota besar dan luas. Keajaiban banget kalau memang teman Mbak Ami mengenal sosok Fitrah Ilhami. Keesokan harinya Mbak Ami meneleponku. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Dek, jawab Mbak Ami. Dari nada suaranya aku bisa pastikan ia sedang tersenyum. Apa kabar baik terkait laki-laki yang Adek tanyakan kemarin? Jantungku langsung berdegup kencang. Kabar baik apakah? Dek tahu nggak? Ternyata suami teman Mbak itu kenal sama Fitrah loh. Oh ya? Mataku berbinar. Bukan cuma kenal saja, tapi kenal banget. Bisa dikatakan kenal luar dalam lah. Sampai tahu seluk-beluk keluarganya. Karena ternyata suami teman Mbak ini manajer Fatwa Pois. Hah? Serius Mbak? Allahu Akbar, aku berseru dalam hati. Keajaiban Allah benar-benar nyata. Adek udah siap dengar cerita tentang dia? Ujar Mbak Ami menggoda. Iya mau Mbak. Hehe, aku tersipu malu. Setelah itu aku menyimak cerita Mbak Ami dengan sesama. Aku tersenyum senang ketika ku dengar kebaikan-kebaikan Fitrah yang diceritakan oleh Mbak Ami. Dia seorang laki-laki yang soleh, rajin sholat berjamaah di masjid dan pintar mengaji. Selain itu, sejak kuliah dia sudah terbiasa mencari uang sendiri, bekerja serabutan termasuk menjadi penyanyi nasid untuk membiayai kuliahnya. Dia nggak merokok kan Mbak? Tanyaku. Enggak Dek. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Karena bagiku tidak merokok adalah salah satu kriteria penting dalam memilih calon pasangan. Aku termasuk yang anti banget sama asap rokok. Menghirup asap rokok sedikit saja sudah membuat kepala pusing dan perut mual, apalagi jika nanti menikah dengan seorang perokok. Alhamdulillah di keluargaku sendiri tidak ada yang menjadi perokok. Tapi Dek, apa Dek Mili sudah siap? Tanya Mbak Ami hati-hati. Kenapa Mbak? Dia saudaranya banyak loh Dek. Adiknya ada 6. Dia anak kedua dari 8 bersaudara. Memangnya kenapa Mbak? Tanyaku. Begini Dek, ketika memutuskan untuk menikah, artinya kita harus punya kelapangan hati terhadap kondisi calon pasangan. Maksud Mbak? Fitrah anak laki-laki pertama di keluarganya. Ada kemungkinan dia menjadi tulang punggung keluarga. Ini biar menjadi renungan buat adek. Siapakah punya suami yang siapa tahu nanti selalu membantu secara finansial untuk keluarganya. Sementara dia sendiri juga belum mapan. Coba istihoroh ya Dek. Sudah istihoroh Mbak, tapi belum dapat petunjuk lewat mimpi. Hasil istihoroh itu bukan hanya lewat mimpi loh, bisa juga langsung lewat kemantapan hati. Coba deh sekarang Adek buka Al-Quran secara acak, lalu baca satu lembar dari pilihan Adek. Siapa tahu jawabannya ada di situ. Baik Mbak, aku coba ya.
Setelah berpamitan, aku segera mengambil wudhu dan membuka Al-Quran secara acak. Ternyata lembar yang kupilih adalah surah Al-Qiyamah. Aku mengaji dengan tartil dan membaca terjemahannya. Hingga di penghujung surah, tepatnya di ayat 39, aku tertegun membaca kalimat, lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar, inikah jawabanmu ya Allah?